surya petak ini sangat, kalau boleh saya ngomong, sangat membahayakan bagi setiap kehidupan, tidak cuma manusia namun juga tumbuhannya. Lah nanti menyebabkan manusia itu makin hari makin terpuruk, manusia makin hari itu makin tidak menentu, manusia makin hari makin tidak jelas apa yang dipikirkan, karena faktor alam yang cukup membuat manusia itu penat dalam berpikir. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Niki tesing nglajengaken kelanjutane konten kala wingi sing judule isine niku pagebluk mayangkara. Dadi wontene pandemi COVID-19 niki teng jagat, jere dongengane wong tua mbiyen niku jere nggo mbayang-bayangi keangkara murkaan menungsa teng dunya ben ora kebablasan golek angkara. Lah ben ora kebablasan golek angkara murka, golek numpuk duit ben ora kakean. Niku dibayang-bayangi kalih pagebluk mayangkara. Lah senengi sak melampah sejagat kenapa gebluk kabeh. Pada koleng kabeh. Pada mumet kabeh. Lah mangke bar pagebluk niki utawani sejerone pagebluk niki mangke badhe wonten kira-kira niku fenomena alam nopo niku lho, kedadian-kedadian alam nopo sing badhe dumugi malih, Mbah. Cobi niku diwedharaken didongengaken niku kalih tiang-tiang. Matur nuwun, Mbah. Salam mulia. Tapi ulo salam mulia atur bagya wis nusantara. Ong wilahing jati nuhuni ajat jati leluhur Nusantara, tabe uluk salam mulia. Ini kalau cerita kayak gitu kan saya ya resikonya itu satu ndarani wong medeni wong ya. Kedua kalinya saya akan menceritakan itu ya tetap bagi yang percaya saja, bagi yang ibaratnya mau mengamati dan mencermati, tidak ada niatan sedikit pun saya ingin menakut-nakuti seseorang ya, yang bahwasanya hidup itu sader moha nglampahi, hidup sesungguhnya semua kehidupan ini terbatas. Kita harus tahu batas, ya terbatas itu kan jabarannya luas, terbatas waktunya, terbatas kepandaiannya, terbatas segala sesuatunya lah cara anunya. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya akhir-akhir ini kalau dalam istilah wayang itu bukan masalah pergantian zaman, itu bukan, tapi zaman ganti alam. Oh, zaman ganti alam. Iya, alam zaman ganti alam ganti zaman, seperti itu loh. Jadi zaman ganti alam. Sekarang alamnya ini dari statis menjadi non statis, sehingga manusia itu bingung balulungan, soleng titah bingung balulungan. Ya, pindo gabah den interi taruhlah. Jangankan manusia, dewa saja ini bingung. Ya, jangankan manusia, jin, setan, priprayangan ini bingung, gitu loh. Jangankan manusia, ya, binatang pun bingung. Jangankan binatang, tumbuhan juga bingung karena iklim dan sebagainya ini. Jadi saya mengatakan ini zaman ganti alam. Ya, zaman ganti alam ini patetnya kalau istilah wayang itu dari patet 6. yang 6 toke menjadi patet songo. Jadi ini sudah grade-nya udah puncak taruhlah. 9 kan angka yang terakhir. Jadi ke 10 ini kan 1 kosong taruhlah, akan sempurna lagi. Makanya zaman ganti alam, suasana nanti akan kembali mungkin kepada tatanan yang seperti dulu lah, tatanan seperti dulu ya, back to natural lah Pak ya. Kembali ke tatanan dulu yang sekarang itu mungkin ya bukan berarti teknologi nggak ada dan sebagainya, itu enggak. Hanya saja tatanan kemanusiaannya, tatanan alamnya lah.
Lah kemungkinan besar karena ini merupakan zaman ganti alam, tentunya ada sebuah kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam yang saya maksud ya. Fenomena alam yang termaksud ini adalah sarana sebagai zaman ganti alam, taruhlah. Alamnya akan kembali normal apabila melalui fenomena-fenomena alam. Saya akan mengatakan bahwasanya ada kemungkinan akan ada sebuah kejadian ya yang cukup menakjubkan bagi siapa saja ya termasuk saya, termasuk dunia. Mungkin akan ada kejadian alam suryo petak. Lah, apa ini suryo petak? Sekali lagi ya, kejadian suryo petak. Suryo petak ini kalau dalam istilah yang bisa merantai ke sana, taruhlah ya bahasa dalang bolehlah, taruhlah itu dunia ini, bumi ini ya kayak alam sunyoruri. Alam sunyoruri yaitu alam yang siang tapi kayak tidak terang, kayak gelap ya, kayak bulan purnama itu seperti apa gitu. Kalau bulan purnama kan remu-remu ya. Lah ini kemungkinan nanti ada suryo petak ini. Suryo ini kan kalau pagi itu baskoro ya, matahari itu kan terbitnya itu merah. Lah nanti kemungkinan besar ufuk di timur ini akan itu putih dan matahari itu akan bersinar putih, kemungkinan besar. Nah, karena saya mendapat petunjuk atau ilham yang demikian. Jadi kemungkinan dalam kurun waktu mungkin tahun 2022, 2023 ya, 2023 ini kemungkinan akan ada kejadian suryo petak. Lah suryo petak ini kalau di itu berapa lama ya? Maksimal kalau hitungan maksimal ya 40 hari lah, itu sudah maksimal sekali. Lah kemungkinan antara 7 hari atau belasan hari. Menurut saya ya antara 1 minggu hingga 11 hari itu maksimal menurut saya. Jadi ini adalah sebuah hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya saya hanya menyampaikan, baik yang percaya maupun yang tidak pun saya tidak masalah. Saya menyampaikan bahwasanya suryo petak ini sejauh mana akan membawa perubahan apa ini ya, fenomena ini akan membawa perubahan apa ya, kemungkinan seiring dengan turunnya hal-hal yang aneh-aneh yang jenis baru ya. Kalau saya bilang pandemi nanti berlebihan lah ya, saya juga sama sekali demi Tuhan tidak mengharap, namun kemungkinan manusia makin ringkih, mudah keserang penyakit. Artinya efek daripada suryo petak ini ya, efek daripada suryo petak ini kemungkinan tumbuhan nanti akan tidak berbuah, kemungkinan atau merontokkan bunga-bunganya, layu lah. Lalu mungkin hawa manusia itu terasa dingin, terasa pokoknya ngerges itu apa itu? Ngerges, nggak enak badan gitu loh, lesu dan sebagainya. Lah ini efek daripada suryo petak. Sekali lagi saya mengatakan ini di luar meteorologi dan geofisika, tapi saya meyakini bahwasanya akan ada sebuah kejadian suryo petak di mana matahari terbit ya. Saya nggak mengatakan matahari terbit dari barat, walaupun itu ciri-ciri kiamat ya. Mungkin nanti ada binatang bisa bicara dan sebagainya, itu saya nggak merana ke sana. Hanya yang jelas suryo petak ini akan ada sebuah matahari yang siang tapi tidak keluar matahari, keluarnya itu sinarnya itu putih. Sinar matahari itu seperti terhalang kabut, dan ketika terbit dari timur pun tidak ada bias merah sama sekali, tetap biasnya putih. Lah ini akan berapa lama gitu loh? Akan berapa lama? Kalau menurut saya antara seminggu hingga 11 hari. Lah ini merupakan tanda fenomena zaman ganti alam menurut saya. Zaman ganti alam dalam artian perubahan alam. Kalau dalam wayang saya katakan itu ya zaman ganti alam begitu, yang menyebabkan manusia itu terasa nggerges ya, nanti karena matahari itu terhalang oleh kabut, dan disitulah kemungkinan besar pula
turunnya atau menyebarnya, tandanya banyak penyakit yang ya mau tidak mau ya saya sedikit mengatakan mungkin tahu-tahu sehat, tahu-tahu lumpuh, bisa jadi begitu loh. Jadi membuat alam ini, kehidupan alam semesta tidak cuma manusia ya, termasuk binatangnya, termasuk tumbuhannya, nanti akan merasa loyo, merasa lesu, merasa enggan berbuat ya, yang menyebabkan manusia kayak kalau boleh ngomongnya itu tergebiri hasratnya ya, sehingga kayak kosong akan keinginan dan lalu membuat pemikiran ini tidak apa ya, seolah-olah tidak berdaya. Kalau orang sepandai apapun, sedikdaya apapun, kalau sudah pikirannya itu enggan ya, pikirannya itu malas, pikirannya itu enggan berbuat, kemajuan zaman apa enggak? Ya, kemajuan zaman otomatis tidak terjadi progres, namun terjadi regres. Sebab ini adalah menurut saya adalah daya magnet tertentu dari bumi atau mungkin energi bumi ya yang berbenturan dengan energi langit. Nah, sekarang langit kan pemanasan global. Lah energi bumi ini naik berbenturan dan lalu membuat manusia ini enggan berbuat apapun, enggan berpikir, enggan apapun, sementara kondisi alam artinya surya petak ini sangat, kalau boleh saya ngomong, sangat membahayakan bagi setiap kehidupan, tidak cuma manusia namun juga tumbuhannya. Lah nanti bisa membuat tumbuhan ini kelihatannya segar tapi daunnya lama kelamaan ini layu ya. Terus nanti ada sebuah semacam binatang-binatang hama ya, yang jenis-jenis baru. Lah ini yang menyebabkan manusia itu makin hari makin terpuruk, manusia makin hari itu makin tidak menentu, manusia makin hari makin tidak jelas apa yang dipikirkan karena faktor alam yang cukup membuat manusia itu penat dalam berpikir. Lah lalu antisipasinya sedini mungkin semestinya aura kita tata. Aura kita tata dalam arti saya nggak bisa dong hanya mengatakan ini surya petak akan seperti ini tapi sama sekali tidak ada memberikan solusi ya. Artinya aura kita itu organ tubuh kita, terutama peredaran darah kita. Saya tidak mengatakan panjenengan untuk tidak makan itu enggak. Namun kita mengatur makanan agar metabolisme metabolisme apa itu kalau istilah dokter saya nggak tahu itu. Pokoknya perputaran darah dalam diri kita ini bersih, sehingga mau tidak mau dalam kondisi yang demikian nanti kita minimal ada greget, karena kita sudah tahu ada greget tetap masih ada semangat untuk melakukan upaya penghidupan untuk diri kita, untuk bagaimana caranya kita bisa hidup, bisa selamat di dunia, selamat pula nanti hari setelah matinya. Lah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saya tidaklah muluk-muluk bahwasanya surya petak, surya itu adalah matahari, petak itu adalah kalau bahasa Jawanya itu adalah putih ya. Sehingga sorotnya matahari, sorot itu ya sorot ya, sinar matahari itu terhalang oleh kabut sehingga tanpa ada sorot, hanya bias saja ya, bias siang, tapi ya semu putih, seolah-olah kayak saya katakan tuh kayak malam bulan purnama gitu loh. Malam bulan purnama kan ya remu-remu seperti itu, jadi siang namun terasa kayak sore ya, siang mungkin terasa kayak malam, kayak pagi begitu. Jadi surya petak ini cukup membahayakan bagi umat manusia menurut saya ini. Saya di luar, kembali lagi di luar BMKG, namun saya mendapat petunjuk murni atas dasar meditasi saya bahwasanya surya petak akan terjadi untuk khususnya Indonesia. Saya mengajak untuk kita waspada, kita mengatur organ tubuh kita dengan cara berrialat ya atau bertirakat, melakukan meditasi agar fungsi diri kita ya, artinya aura kita itu tetap bersih, terutama darah kita, sehingga tidak terlalu males banget, tidak terlalu caranya nanti terkontaminasi. Ini kan faktor darah sangat menentukan nih, baik cara berpikir, cara berbuat, cara bersikap. Jadi darah kita bersihkan sedini mungkin,
dengan cara makan yang tidak ceroboh lah cara anunya, tidak rakus itu kalau bahasa kasarnya, tapi ya tidak ceroboh dalam makan, mungkin sering menseimbangkan yang bersifat unsur-unsur kolesterol banyak dan sebagainya, unsur hewani juga, hewani yang kalau ikan semestinya digoreng itu cukup dibakar dengan apa gitu, artinya agar organ tubuh kita itu sehat, darah yang mengalir pada diri kita itu sehat. Tanya Mbak, Mbak itu kemungkinan terjadi di Indonesia saja atau di dunia itu Mbak? Saya mengatakan kalau boleh kladukeng pangucap gitulah, kladukeng omong saya mendapat petunjuk itu dari yang tingkatannya berkelas dunia, Mas. Tidak perlu saya sebutkan, yang jelas yang tingkatannya kelas dunia, umpamanya Kaki Sabto Palon, umpamanya Gajah Mada, ini kan mau tidak mau umpamanya Bung Karno, ini kan leluhur yang kelas dunia. Jadi saya meyakini bahwasanya Surya Petak kemungkinan ini akan terjadi tingkatan dunia. Ya seperti pula kan ini kan rotasi bumi ya. Rotasi bumi kalau sekarang jam 12 di sini, mungkin di Amerika jam berapa lah. Ini seiring dengan itu perputarannya 7 hari atau 11 hari juga seperti itu. Dan ini secara terus menerus dan mengakibatkan juga otomatis makhluk di dunia ini. Seperti pula pandemi. Jadi pandemi ini kan awalnya hanya di Wuhan. Ya, tapi secara itu terbawa dengan dan sebagainya, akhirnya membaur tingkat dunia. Begitupun Surya Petak. Lah dari mana diawali saya tidak bisa memastikan, namun yang saya meyakini ya, saya meyakini, bahkan saya berani memastikan pula kalau Indonesia ini tentu akan sangat terdampak dari Surya Petak ini. Nah, Surya Petak ya saya mengajak sekali lagi kepada seluruh kita, artinya saya memberikan semacam warning lah, semacam apa tanda-tanda bahwasanya rambu-rambu bahwasanya kita zaman ke depan ini jangan dianggap makin enteng ya, namun bisa jadi akan makin berat karena cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa masih pula belum selesai. Lah ini akan dibawa kemana? Otomatis ya bagi kaum yang mengetahui hakikat tentunya sudah tahu. Namun saya tidak bisa mengatakan, yang jelas ini alam makin hari makin akan lebih banyak cobaan. Unteannya kata-kata juga tidak cukup ya, untean kata-kata untuk mereda ini juga tidak cukup. Namun dengan kewaspadaan batin, niscaya kita akan bisa melampaui semua tantangan dalam kehidupan ini, selamat di dunia untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan syukur untuk bangsa kita. Terima kasih.